tahun 1999 sampai dengan tahun 2008. Dulu di pondok belum begitu banyak santrinya. Jadi saya seringkali kalau habis maghrib itu pijitin beliau, pijitin kakinya, saya pijitin, kemudian bahunya saya pijitin. Dan nikmatnya orang dekat dengan ulama, pernah satu saat saya ini disuruh mewakili beliau berdakwah ke Ciawi. Ini cerita nih Pak, ke Ciawi. Kebetulan di daerah Ciawi belum kenal mana mukanya Habib Segar. Saya datang, wah disambut, disangkanya saya Habib Segar. Dicium, perut saya dicium, tangan saya cium bolak-balik, tangannya ada yang taruh di kepalanya. Habib minta doa, Habib, Habib minta doa, Habib. Saya mau ngomong bukan bagaimana, baru datang. Habib minta doa, Habib, kaki saya ini sakit. Ada orang tua nyiuminya nggak berhenti-berhenti, disangka saya Habib. Itu kalau kita dekat dengan ulama begitu. Pernah juga satu ketika saya ini di antara nasihat Abah yang saya ingat betul adalah ittaqillah, takwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin dan tawakal. Pernah satu hari saya juga disuruh badalin beliau, suruh ceramah di daerah Kuningan Cirebon. Bukan Kuningan Jakarta, Kuningan Cirebon. Abah panggil saya, Ustaz, ya Abah, gantiin Abah nanti ceramah di mana Abah? Di Kuningan. Alamatnya di mana? Udah, kamu berangkat aja ke Kuningan. Kuningan di mana Abah? Udah berangkat. Kamu punya duit nggak Ustaz? Enggak Abah. Nih Abah kasih 180.000. Cari orang Kuningan. Siapa orang Kuningan? Ustaz Ilyas. Panggil Ustaz Ilyas. Kita berangkat ke Gambir, sampai Cirebon jam 10 malam, nggak tahu Kuningannya mana nih. Ya Allah, kalau saya nggak jadi ceramah nih nggak bisa pulang nih urusan. Ya Allah, Kuningan. Akhirnya dari Cirebon kita naik mobil ke arah Kuningan. Ini udah jam 12 malam belum ketemu. Akhirnya kita sudah la haula wala quwata illa billah. Akhirnya ada satu acara di pinggir jalan. Saya berhenti di situ, mudah-mudahan ini acaranya. Pas saya sampai di situ, saya tanya, udah mau bubar? Panitia bilang, bener ini acaranya Habib Segar. Alhamdulillah, ini pesan guru kita, suruh kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pesan guru kita nih yang saya ingat, selalu hubbur Rasul, supaya kita selalu cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah kita disuruh banyak baca salawat, betul apa enggak? Suruh baca salawat ba'da salat isya 400 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tetapi guru saya ini Pak, Bu, saya berani ngomong begini. Waktu saya kuliah, saya belum kenal itu Abah, belum kenal. Guru-guru saya banyak tuh yang profesor. Profesor Quraisy Shihab itu guru saya. Profesor Nasaruddin Umar, Imam Besar Masjid Iqsa itu guru saya. Profesor kemudian Dr. Saifuddin Amsyid, ulama Betawi, guru saya. Lalu saya doa di kelas, saya masih ingat. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau berikan kepada saya seorang guru yang betul-betul bisa membuka Islam yang sebenarnya kepada saya. Saya belum kenal itu Habib itu apa, belum kenal. Saya datang ke Abah, saya bilang, Ustaz, apa? Dan saya Ustaz, Abah kan nggak bilang Abah, Ustaz, karena belum kenal Habib. Ustaz, saya mau ngajar di sini. Lalu Abah bilang gimana? Besok kamu datang lagi, hari Jumat besok datang lagi. Itulah Abah, manakala memutuskan sesuatu, beliau istikharah dulu. Hari Jumatnya saya datang, alhamdulillah Allah kenalkan saya dengan guru kita, yaitu Abah Habib Segar bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar. Dan menurut saya beliau ini bukan hanya sekedar guru, tetapi beliau mencontohkan bagaimana akhlak Rasul yang sesungguhnya. Jadi kalau kita ada guru menggambarkan, oh akhlak Rasul itu senyum, Abah melakukan hal itu.
kalau saya diajak jalan sama Abah keliling kampung. Keliling kampung nih, Abah selalu senyum sama orang, selalu sapa orang. Itu akhlaknya Nabi. Dan saya lihat langsung, oh Abah ternyata betul-betul akhlaknya Abah meniru daripada akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Kalau Rasulullah SAW begitu cintanya kepada umatnya, sampai di akhir hayatnya beliau mengatakan ummati, 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 ummati. Abah yang saya tahu dari anak-anak beliau, ketika Abah sakit, kemudian koma, kemudian sadar, apa yang beliau tanyakan? Anak santri udah pada makan belum? Persis dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau Abah selalu ngajarin kepada kita untuk apa? Untuk selalu taat kepada ibu ayah kita. Pernah di dalam maulid Nabi, saya masih ingat beliau mengatakan, kalau guru kau boleh berganti, kalau guru kau boleh cari, tapi keberkahan yang paling utama adalah manakala engkau taat dan mendapatkan ridho kedua orang tua kamu. Dan saya jalani nih ridho orang tua, benar-benar ridallahi fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah terletak pada murkanya orang tua. Jadi kalau kita nih anak-anak muda, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mau berkah, pertama baik dulu kita sama orang tua. Betul apa enggak? Baik dulu sama orang tua. Percuma andai kata kita ziarah ke makam para wali, tapi orang tuanya enggak dihormati, orang tuanya enggak dimuliakan. Guru saya mengatakan percuma, karena wali tadi akan berkata, engkau pulang lagi, engkau taat kepada ibu bapamu, baru engkau datang kepada aku. Maka yang pertama Abah mengajarkan ingat sekali, beliau itu kalau mau pergi ceramah, ini saya lihat nih, kalau mau pergi ceramah, beliau buka ini imamahnya, beliau duduk seperti ini di hadapan ibunya, kemudian tangan ibunya ditaruh di kepalanya. Nih Abah, kita kayak gitu enggak? Enggak kayaknya. Bagaimana mau jadi ulama besar, ya kan? Abah kayak gitu, sama uminya begitu. Kalau mau pergi ceramah, kata uminya apa? Sagak, coba kau pakai sepatu, pakai bedak, biar kau kelihatan ganteng. Itu Abah pergi lagi kamar pakai bedak, pakai sepatu, taatnya minta ampun. Makanya keberkahan Abah betul-betul karena ada doa dari ibu bapaknya. Maka mudah-mudahan kita yang hadir di sini bisa mengambil manfaat. Kalau hidup kita ingin berkah, adalah kita tiru akhlaknya Abah, di mana Abah mencontohkan untuk taat kepada ayah dan ibu kita, insya Allah. Kemudian di antara akhlak Abah adalah di mana seperti Rasulullah katakan bahwa orang yang bersedekah itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.